Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum morfologi tumbuhan. Pada minggu ketiga ini kita masih dalam ruang lingkup topik daun. Nah, pada hari ini kita akan praktikum dengan topik tata letak daun, rumus daun maupun diagram daun. Seperti nama topiknya, pada hari ini kalian akan diminta untuk membuat bagan daun, bagan tata letak daun dan juga diagram daun. Nah, adapun cara kerja maupun tujuan dari praktikum ini akan disampaikan oleh praktikan kita pada video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Betty Putrini. Saya dari kelas A Pendidikan Biologi angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video tentang tata letak daun atau filoktasis daun. Nah, sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah morfologi tumbuhan Ibu Dr. Andra Hajah Sri Amintati MSI dan Bapak Maulana Khalifrani SSI MSc MPD dan Kakak asisten dosen Kak Muhammad Farhan Asari dan Kak Nur Aulia Rahmah. Bahan yang saya gunakan yaitu adalah ranting daun jeruk atau Citrus sinensis. Untuk topik video kali ini yaitu tentang tata letak daun atau filoktasis daun, rumus daun, dan bagan daun. Nah, untuk tujuan dari pembuatan video ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai macam tata letak daun pada batang melalui praktikum mandiri ini. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan rumus daun melalui praktikum mandiri. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu membuat bagan dan diagram daun melalui praktikum mandiri ini. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada alat tulis. Alat tulis nanti untuk menggambar diagram dan bagan daunnya. Dan bahan yang saya gunakan yaitu tadi ranting daun jeruk Citrus sinensis. Nah, untuk selanjutnya cara kerjanya, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya. Nah, tadi sudah disiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, kita mengamati duduk daun ranting jeruk ini. Yang ini termasuk duduk daun tersebar atau berkarang atau roset atau dan lain-lainnya. Habis kita sudah menentukan duduk daunnya ini pada batangnya, kita akan menentukan membuat rumus daunnya. Nah, setelah kita membuat rumus daunnya, kita akan membuat bagan dan diagram daunnya. Setelah itu kita mendokumentasikan hasil kerja kita menggunakan kamera digital atau kamera handphone. Nah, untuk ciri-ciri tumbuhan dari ranting daun jeruk Citrus sinensis ini yaitu yang pertama bentuk daunnya ini adalah daunnya bulat telur dengan ujung daun yang runcing sedikit tumpul dan tepi daunnya ini bergerigi. Nah, warna daunnya itu hijau tua. Nah, permukaan atas daun jeruk ini, permukaan atas daunnya itu mengandung lilin, pektin sehingga dia kelihatan licin dan mengkilap. Nah, dan batangnya ini berduri dan keras. Nah, untuk tata letak daun Citrus sinensis ini adalah tata letaknya tersebar, di mana keadaannya tata letak daunnya itu pada buku-buku batangnya ini hanya terdapat satu daun saja. Nah, jika tata letak daunnya ini tersebar, kita bisa menentukan rumus daunnya sehingga kita bisa membuat bagan dan diagram daunnya. Nah, selanjutnya kita akan menulis rumus daun, terus kita akan menggambar bagan dan diagram daunnya. Nah, selanjutnya kita akan menulis rumus daunnya. Nah, saya akan mencoba menghitung daunnya ini antara kita cari yang sejajar dulu. Yang pertama untuk menghitung rumusnya, saya akan mencoba dari sini karena ini sejajar dengan ini. Nah, karena
Nah, ini sejajar dengan ini kita coba hitung. Ada berapa kali melingkar? Ini kalau ke sini berarti kan 1. Nah, ini 2. Dari sini ke sini itu 1 lingkar, 1 melingkarnya. Terus ke sini 2, berarti 2 kali melakukan lingkaran. Nah, jadi rumus daunnya itu pertama di atasnya rumus daunnya itu 2. Nah, kan tadi 2 kali melingkar. Dari sini ke sini itu 2 kali melakukan lingkaran. Nah, jadi untuk selanjutnya kita menghitung berapa jumlah daun yang dilewati untuk menentukan B-nya, karena rumusnya itu tadi kan A per B. Nah, gini. Jadi kita menentukan tadi A-nya kan berapa kita kali melingkarnya, yaitu 2 kali. Dari sini ke sini itu 2 kali. Nah, habis itu kita menentukan B-nya. B-nya ini adalah jumlah daun yang dilewati saat melakukan lingkaran tadi. Ya, kita hitung. Nah, dari sini ke sini kan berarti 1. Karena daun pertama ini tidak perlu dihitung. Daun yang pertama ini sebagai patokannya tidak usah dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai puncaknya sini. Jadi ada 5. Ada 5 daun yang kita lewati saat ini. Nah, coba kita hitung lagi dari sejajarnya dari sini ke sini. Apakah tetap sama? Apakah tetap sama rumus daunnya itu 2/5? Kita coba. Nah, sama kan, ada 2 kali melingkari. Dari sini 1, sini ke sini 2. Nah, kita hitung ada jumlah daunnya ada berapa yang kita lewati. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Berarti rumus daun dari citrus sinensis ini adalah 2/5. 2 kali melingkari dan melewati 5 daunnya. Nah, itu berarti rumus daunnya 2/5. Nah, setelah kita mengetahui rumus daunnya tadi kan 2/5. Nah, sekarang kita menentukan sudut divergensinya. Sudut divergensinya. Nah, rumus daunnya 2/5. Nah, satu lingkaran penuh itu kan ada 360 derajat. Nah, jadinya 2 kali 360 derajat dibagi 5 adalah 144 derajat. Jadi sudut divergensinya adalah 144 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menggambar bagan daun dan diagram daunnya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar bagannya. Bagan daun citrus sinensis. Rumus daunnya 2/5. Langkah pertama kita akan menggambar 5 garis ke bawah membentuk sebuah tabung. Nah, kita kasih begini dulu. 2, 3. Kita selang-seling dengan garis putus-putus. Nah, habis itu kita bikin seperti tabung ini sebagai batangnya. Sebagai batangnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan duduk daunnya itu di mana. Nah, kita akan memulai daunnya dari yang pertama ini. Nah, yang pertama ini daunnya. Nah, kita hitung 3 kali melangkah. 1, 2, 3. Nah, daun selanjutnya itu ada di sini yang kita kasih garis hubung. Nah, biar membentuk ostrofit. Nah, daun selanjutnya kita hitung lagi 1, 2, 3. Nah, bertepatannya di sini. Nah, jadi tuh, nah di sini garis putus-putus. Nah, selanjutnya kita akan menghitung langkahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pakai garis tegak. Nah, ini di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lagi 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, daun selanjutnya di sini. Nah, kita pakai garis putus-putus. Selanjutnya kita akan menghitung lagi 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, daun selanjutnya ada di sini.
coba hitung. Ini daun yang pertama sebagai tumpuannya ini tidak usah dihitung. Kita berganti pakai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 daun yang dilewati untuk untuk sejajar ininya. Ini adalah bagan daun Citrus sinensis dengan rumus 2/5. Nah, selanjutnya menggambar diagram daunnya. Pertama kita akan menggambar 8 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita akan menentukan garisnya. Nah, kita akan menentukan garisnya seperti ini. Itu ada 5. Kita kira-kira, nah bulunya sudut divergensi tadi adalah untuk mengukur berapa ini ya sudutnya. Tadi 1/4 kita bisa kira-kira. Ya, seperti inilah mungkin. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, habis itu kita kasih nomor-nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan duduk daunnya. Sama seperti bagan tadi, kita mulai dari sini untuk tumpuannya, garisnya kita sejajarkan dengan yang ada di sini. Nah, sejajarkan yang di sini. Nah, yang pertama kita untuk membentuk, nah kita sudut divergensinya tadi adalah 1/4. Nah, kira-kira adalah setengah lingkar ini, 2 kali melewati ini. Nah, 2 kali melewati garis ini. Nah, jadi kita akan ini. Ya, tapi garis bantunya ini akan semakin masuk. Semakin masuk. Nah, ini. Nah, berarti garis daun yang kedua ada di sini. Nah, selanjutnya juga akan semakin masuk, nanti akan semakin melingkar. Nah, ini 2 kan. Nah, ini adalah daun selanjutnya, duduk daun selanjutnya. Kita hitung lagi 2. Berarti posisinya di sini. Di sini kan 1, 2. Nah, posisinya di situ. Semakin masuk. Nah, tidak pakai penggaris jadi seperti ini. Nah, berarti daun selanjutnya di sini. Nah, 2 lagi. Hitung 2 lagi. 1, 2. Nah, berarti garisnya ada di sini. Nah, kita hitung semakin masuk. Nah, berarti daunnya ada di sini, daun selanjutnya. Begitupun selanjutnya, 2 lagi. 1, 2. Berarti ada di sini. Untuk sejajar dengan ini, kita bantu. Garis bantu. Nah, ini berarti daun selanjutnya di sini. Nah, coba kita hitung berapa jumlah daun yang dilewati agar bisa menyampai ke sini. Ini daun yang pertama, tumpuannya tadi kita hitung. Nah, 1 menghitung satu daunnya itu dari sini, daun kedua. Nah, habis itu lagi ini daun yang kedua. Nah, daun yang ketiga ada di sini. Nah, daun yang keempat ada di sini dan daun yang kelima di sini. Nah, daun sebagai tumpuannya tadi, tumpuannya tadi itu akan sejajar dengan daun yang kelima. Begitupun tadi juga di bagannya. Yang pertama, yang daun tumpuannya itu akan sejajar dengan daun yang terakhir ini. Nah, ini adalah kurang lebihnya diagram bunga dengan rumus 2/5 adalah seperti ini. Nanti jika teman-teman membuatnya bisa menggunakan jangka agar lingkarannya itu bagus. Nah, karena ini tadi saya tidak menggunakan jangkar. Nah, tadi setelah kita menentukan rumus daunnya, bagan daunnya, diagram daunnya, jadi untuk kesimpulannya adalah ranting daun duduk
tata letak daun Citrus sinensis ini adalah tersebar dan memiliki rumus 2/5 dengan sudut divergensinya adalah 144 derajat. Nah, jadi teman-teman yang bisa ditentukan rumus daunnya itu adalah yang memiliki tata letak daunnya yang tersebar. Nah, jadi ini tadi rumus daunnya terbalik. Nah, ini rumus daunnya, ini diagram bagan daunnya. Ini bagan daunnya, maaf, ini bagan daunnya, dan ini untuk diagram daunnya. Nah, kalau bagan itu akan menyerupai seperti bentuk batangnya atau rantingnya. Nah, seperti ini, silinder. Nah, sedangkan untuk diagramnya itu akan membentuk lingkaran 360 derajat. Nah, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton dan semoga bisa dikembangkan lagi, lebih baik lagi dan lebih rapi lagi. Sekian dari saya ucapkan selamat pagi. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan pengamatan, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah memasukkan data hasil pengamatan kalian pada tabel hasil pengamatan yang formatnya akan dibagikan oleh asisten praktikum di kelas masing-masing. Kemudian setelah selesai tahap tersebut, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, pada analisis data ini kalian akan diminta untuk menjabarkan hasil pengamatan kalian dan membandingkannya dengan literatur yang relevan. Tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan secara singkat, jelas dan padat, dan dibuat dalam poin-poin penting. Nah, setelah itu persiapkanlah bahan-bahan praktikum yang harus kalian bawa minggu depan. Demikianlah praktikum pada minggu ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.